sukses. Sebagai yang beragama tentunya tidak lupa lagi dan lagi selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya diberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di tribun lapangan sepak bola ini dalam rangka membicarakan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu lowongan kerja dari perusahaan yang hadir di depan kita ini. Kita lihat bagaimana yang saya unggah di FB, banyak yang tanya-tanya berapa DP gaji, kerja di bidang apa. Saya tidak tahu menjawab karena bukan kewenangan saya. Jadi kebetulan saya sampaikan di grup kepala desa, beberapa bahkan grup bencana alam PLN, sampaikan itu. Tidak lupa kita berselawat kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, bahkan kita umatnya tetap setia menjalankan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, seluruh masyarakat Kabupaten Tojo Una, seluruh manusia di dunia, kaum muslimin dan muslimat mendapat syafaat ya Rabbi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dari pihak perusahaan bersama jajarannya, yang saya hormati teman-teman saya seperjuangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada pagi hari ini di tribun sepak bola Webone. Saya atas nama pemerintah menyampaikan banyak terima kasih kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman saya yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam rangka mendengarkan arahan atau penyampaian dari pihak perusahaan bagaimana cara penanganannya untuk kerja di perusahaan yang perusahaan apa itu? PT ASL. Lagi kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, terutama yang kami hormati Pak Kades. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Kades. Jadi sebagai informasi di PT SASL and Sons Indonesia itu sudah ada beberapa Pak Kades yang dari Ampana sudah kerja di sana, ada sekitar berapa orang? Ya sekitar 18 orang. Kemudian saya panggil mereka, saya bilang kita butuh karyawan bagian seller sama perar dari Ampana, gimana? Oh iya katanya ada di sana Pak Kades, katanya gaul, dia bilang gampang kalau dengan Pak Kades. Jadi saya dikasih nomornya Pak Kades, saya hubungi, alhamdulillah Pak Kades dengan senang hati bisa menerima kami dan akhirnya kegiatan ini bisa terjadi. Perkenalkan, saya Gabriel, saya HRD di PT SASL and Sons Indonesia. Kemudian saya bawa tim, ini yang dua, yang berjilbab itu Niar namanya, kemudian sebelahnya lagi Ibu Melani. Jadi berdua adalah staf di bagian HRD. Kemudian saya juga bawa ini, saya punya Mister, beliau ini bagian pengadaan kelapa Pak Kades. Jadi mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol Pak dengan beliau, karena di sini kita lihat juga banyak kelapa. Mungkin ada yang petani-petani kelapa bisa panen kumpul sama Pak Kades, barangkali langsung kirim satu kali di sana. Pembayaran tinggal baku atur dengan Mister. Tercover BPJS Ketenagakerjaan sampai ke operasinya. Kalau misalnya kita pernah ada kasus yang agak parah, dia sampai di operasinya, kemudian sudah bekerja kembali, sudah normal kembali jarinya, itu tercover BPJS semuanya. Jadi kami juga nggak mau mempekerjakan kalau belum ada BPJS Ketenagakerjaan. Takutnya di hari pertama dia kerja, terjadi insiden, kemudian nggak bisa tercover, nanti ujung-ujungnya. Kebetulan di Kabupaten Banggai itu pengawasan tenaga kerjanya cukup bagus. Ada 40 tadi kita siapkan, nanti mungkin bisa sharing, berbagi. Jadi saya jelaskan dulu Pak untuk skema piece rate seller. Mungkin yang bapak-bapak, dia per 1250 kg. Jadi dari 0 kilo sampai 1 ton 250
1 ton 205 ya 1,250 ton itu per kilogramnya 100 rupiah. Jadi kalau dia standar sebenarnya standar di kita itu 1325. Cuman di sini kita skema piece rate-nya atau satuan hasilnya itu 100 dari kilo pertama. Jadi kalau sudah 1 ton dia dikali 100 dapat 125.000 per hari. Kemudian kalau dia sudah naik di 1375 maka akan ada insentif fix upah tetap itu 5.000 tambahan insentif tetap itu 5.000. Begitu juga di 1.500. Ketika mencapai 1.500 maka akan ada 1.500 dikali 100 ditambah 10.000 insentif. Seperti itu. Kalau 1.625 dikali 100 itu insentifnya 15.000. Jadi berlaku sama sampai ke bawah. Saya raw material. Oke. Jadi ketika kelapa masuk kan hubungan saya tetap hubungan langsung sama MP untuk di gudang kelapa. Untuk sortiran kelapa kualitas yang harus dipakai perusahaan yang mana yang harus dipakai, yang tidak dipakai kita kembalikan karena perusahaan kan kemarin untuk Saraswati kan tidak produksi kopra tapi rejectnya saja, tidak beli kelapa untuk kopra, hanya untuk produksi tepung. Oh, isi. Jadi untuk pastikan juga timbangannya, untuk pastikan sistem FIFO-nya, untuk organiknya, kan standarnya kita pakai standar ISO kan. Tapi tidak pernah tidak ikut Pak Ganes cari kelapa di luar. Kalau untuk ke supplier, iya saya kalau ketika Pak Ganes lagi keluar kota ada urusan atau ke Jakarta lagi cuti, saya komunikasi minta kelapa, minta stok karena kan Saraswati kalau kemarin kan produksinya 80.000 per hari biasanya sampai 90. Jadi Saraswati kan sistemnya FIFO. Jadi kita itu persiapkan satu hari itu 150 butir kelapa. Jadi 150 butir kelapa saya harus hubungi supplier si A, si B, si C kayak Ko Herdi, Ko Evan. Siapa coba suppliernya coba sebutkan. Herdi, Ko Evan, Nugraha, Ko Joni, Baban. Baban di mana? Baban Bunta di Bela. Oke, Ampana coba. Ampana Pak Yunan. Siapa lagi? Pak Mahmud. Oke. Jadi masukkan saja ininya berkasnya. Nanti bisa. Kebetulan ini juga supervisor purchasing juga. Ini cuma kalau macam di Saraswati kan raw material, tapi kalau macam ada apa namanya audit ISO, mereka tidak tahu raw material, mereka tahu processing. Iya. Ada organik juga nggak di Saraswati? Organik kita baru mempersiapkan, cuma tutup kemarin pabrik tidak sempat, karena baru disiapkan. Tapi untuk sistemnya kita sudah mulai jalankan. Oke, sip. Nanti di ini saja. Atau kalau memang lagi butuh sekali pekerjaan, mungkin bisa ikut dulu yang tim ini atau bagaimana. Nanti kalau memang mau menunggu yang bagian purchasing, nanti bisa juga. Ada kebutuhan satu tapi bagian timbangan. Mungkin ada yang bagian timbangan yang pernah kerja timbangan. Bisa di bagian timbangan. Pakai sistem apa di timbangan? Saraswati itu kan kita kerjanya kayak dicambuk, jadi semua kita harus merangkul, apalagi bagian lapangan. Oh ya udah bungkus langsung bikin registrasi. Ibu yang lain ini pasti tahu kan, karena saya di timbangan memang kalau lagi kan timnya di timbangan kan cuma 2 orang, jadi buat laporan. Jadi ketika mereka tidak ada salah satu masuk atau lagi cuti, saya merangkap juga. Timbangannya dari apa? Bukan, maksudnya merek timbangannya, brand timbangannya. Timbangan ini maksudnya timbangan Weybridge ya? Iya. Pakai komputer? Iya, komputer dari apa? Perusahaan yang punya timbangan itu apa namanya? Yang di sini? Enggak ingat. Tidak sih, saya lupa. Kalau masalah itu untuk ke dalam cuma untuk macam mau timbang gitu. Mugi, nggak pernah dengar nama Mugi. Timbangan Mugi bukan. Nanti saya itu untuk ke dalam itu nama timbangannya apanya itu saya tidak tahu, tapi kalau untuk mau timbang pas kelapa masuk, ya atau kelapa timbang isi dulu, bongkar, baru timbang kosong gitu. Karena mau buat kelapa reject kan harus ada aturannya. Oke, nanti kalau ini saja. Nanti kalau memang niat kerja bisa meluncur sama-sama dengan teman-teman kalau ada teman-teman yang lain yang mau